Gidirul muskilati huwa nawaya syai'atu. Pangkal masalah karena adab niat yang salah. Kita bahas terkait masalah adab dan niat kita, ya. Hidup itu perlu niat. Nah, niat juga ada adab, ya. Baru ilmu, ya. Kayaknya dasar tapi enggak, ini penting nih, ya. Langsung saja ke tajuk risalah, ada ijazah, artinya boleh diamalkan, ya. Walaupun kita udah banyak yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa ashadana bi tabi'i abda'il rusulih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diikuti sama-sama. Allahumma sholli ala nabil hasimi. Allahumma sholli ala nabiyyina Hashimi Muhammadi wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi. Allahumma sholli ala nabiyyina Hashimi
Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi. Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Kita bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah semata, tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat serta syalam kepada seorang Nabi keturunan bangsawan Hashim, yaitu Muhammad beserta keluarganya. Semoga tetap selamat dan sejahtera. Kita awali taklim ini dengan menguatkan kembali dinul Islam kita dengan syahadatain, istighfar, sholawat, talqin zikir dan doa tentunya ditujukan kepada Allah dan diluruskan niat kembali. Hanya ridho saja yang kita cari. Sama-sama kita lafadzkan, ikhwan. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi walidloka matlubi atini mahabataka wa marifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah solihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah inna kala kulli syai'in qadir takdir hajatina pasang niat wa khususan baruhi norma wabil khusus Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil khusus Khalifatul Radin wa khususan ila ruhi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin mu'minin mu'minin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma ahyina alal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safiyal amrad, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisarkatil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul datam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi waktu, masih diberi umur, masih diberi kehidupan untuk bisa datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Tadi ada pengesahan secara ijazah salawat Bani Hashim, ya. Jadi mulai besok kalau amalan di luar daripada imam, sifatnya person, apa saja keselamatan, doa, permohonan sah. Allahumma sholli ala nabiyyi Hasimi Muhammadi wa ala alihi wa salim taslima. Gampang kan? Ya, gampang. Tapi karena udah ada barcode baru jadi keren, gitu kan? Karena udah ada barcode-nya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggung jawab di sini. Pakailah selawat itu, kapan saja, di mana saja. Ya. Adabnya tadi udah diberi, sudah sah secara ijazah. Ya. Jadi pakailah selawat itu. Ya, berarti sudah diizinkan. Begitu cara bertarekot. Walaupun matsur, ya, kalau antum sudah bertarekot, amalan matsur, maka amalan matsur boleh ditinggalkan kalau sudah diijazahkan. Amalan matsur boleh, tapi bisa diprioritaskan kedua, ya, paham ya? Nah, jadi ini penting artinya ya. Nah, ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashim, yaitu Muhammad beserta keluarganya. Semogalah tetap selamat dan sejahtera. Jadi masuk seluruh amalan ini. Biasa dipakai kalau di Suralaya itu, selawat itu setelah tutup taklim. Setelah tutup taklim, setelah tutup istiqosah. Ya, kalau di awal banyak dipakai itu adalah selawat ummi. Ya. Nah, kita kalau tutup taklim itu kan berikhtiar, pakailah selawat ini. Kalau kita ada nawa itu cukup dengan selawat ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi amalan ini. Amma ba'du, langsung ke tajuk risalah. Pangkal masalah kehidupan yang sering muncul dalam berbagai aspek, ya, termasuk dalam menuntut ilmu. Ini poinnya ke situ dulu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ingat ya, wajib loh, sampai liang lahat. Seringkali bersumber dari niat yang salah, atau niat yang nggak paham, atau niat yang nggak benar. Kayaknya sering orang lupa nih niat nih. Ya, niat ini jangan disepelekan, karena ajaran tarekat itu niat itu prioritas. Ya. Niat pun ada adabnya ya. Dan niat itu bagian dari adab. Ya. Niat yang tegak lurus, bahasanya niat yang tidak ikhlas, khusus karena Allah. Atau bisa saja didasari motif duniawi. Ya. Boleh. Hati-hati, dapat merusak amal dan menghalangi keberkahan.
kemakbulan. Sebelum kita mengucapkan permohonan, niat hati-hati. Ya. Niat yang salah merusak amal. Sebaliknya, jika niatnya salah seperti mencari popularitas, jabatan, atau hanya untuk kepentingan duniawi, maka amal tersebut bisa menjadi mungkin diizinkan berhasil sia-sia, bahkan bisa mendapatkan dosa. Contoh niat yang salah dalam menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Talabal ma'rifati li kayak takhirul insanu binafsihi awli ziradaka'ahu. Mencari ilmu untuk membanggakan diri atau pamer atau kepintaran. Itu termasuk niat yang salah. Luruskan lagi. Kita mencari ilmu bukan untuk membanggakan diri dan bukan untuk kepintaran. Hati-hati, ikhwan zaman sekarang. Luruskan kembali. Takutnya nggak berkah ilmu kita ya. Talabul ilmi min ajlil husuli ala mansibin aw tarwatin aliyatin. Mencari ilmu untuk mendapatkan jabatan tinggi atau kekayaan juga salah. Salah. Kurang lurus. Kalaupun dapat diizinkan Allah, kadang-kala keberkahannya pun kurang kalau kita tidak kuatkan dengan kebersihan ilmu tadi. Talabul ilmi limujaradil lihaqqi dunia ikhlasin. Mencari ilmu hanya untuk mengejar ketertinggalan tanpa keikhlasan juga salah. Ilmu memang mengejar ketinggalan kita, kebodohan kita, tapi tanpa keikhlasan juga salah. Oleh sebab itu, penting ya mengingatkan. Sangat penting untuk meluruskan niat sebelum memulai suatu amal, termasuk dalam menuntut ilmu. Niatkan segala sesuatu hanya karena Allah. Bahasa kerennya, ridhonya saja yang kucari. Kan itu ya. Nah, selain niat, ada adab-adab lain yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu, baru masuk adab. Ya, adab dulu, nanti ilmunya baru diminta. Ilmunya kadangkala itu sebenarnya nggak berat. Sering terbalik ya, ilmu jadi berat karena dari niat langsung ke ilmu. Adab dulu. Ya. Tadi kan apa sih diilmui selawat Bani Hasyim? Ya. Adabnya harus ada ijazah kan, harus ada izin. Maka Bani Hasyim amalin aja. Untuk apa ya silakan antum tahu itu. Ya. Jaga niatnya. Ya. Perhatikan adab-adabnya dalam menuntut ilmu, seperti menjaga adab di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu, adab yang paling awal apa Pak? Hormati guru. Dan tidak menyia-nyiakan waktu belajar. Kebanyakan karena itu nggak dipakai, ilmu kita ngambang, nggak berkah lah gitu ya. Jadi dengan meluruskan niat, memperhatikan adab-adab penuntut ilmu, diharapkanlah, doakan ilmu yang didapatkan, insya Allah bermanfaat dunia wal akhirah. Jadi penekanan pentingnya keikhlasan niat dalam mencari ilmu, baik bagi murid, ya, maupun guru sekalipun. Terkait juga keikhlasan, guru mengajar terkait keikhlasan. Itu kan ajas setiap perbuatan ikhlas tadi. Ajasnya setiap perbuatannya ikhlas.
Ya. Jadi udah jelas ya. Ini penting. Dan Allah tidak menerima amal yang mengandung unsur syirik. Dasarnya mana? Al-Bayyinah ayat 5 Iqra ikhwan. Itu dasarnya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Lagi hanif, harus ada hanif, istiqomah, ya, nggak berhenti di jalan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus niat, ya, lurus niat. Mengingatkan dulu, karena semua yang datang kemari ini hakikatnya menuntut ilmu, nggak akan berkah yang didapat, ya, kalau kita tidak paham. Begitu juga di luar, Iwan semuanya banyak di luar sedang menuntut ilmu, ya, penghalangnya berat loh, ya. Harus tahu dasarnya, ya, niat lurus, adab, insya Allah berkah ilmu yang didapat. Dan sulit sekali ada penghalang, ya. Walaupun ada ujian biasanya bisa diatasi, ya. Ini ancaman orang yang menuntut ilmu, ada ancamannya di hadis. Ternyata menuntut ilmu ancamannya di hadis berat loh, ya. Apa ancamannya? Hadis ini sahih. Beberapa hadis Rasulullah SAW mengingatkan bahwa siapa saja yang mencari ilmu untuk mencari kehebatan di kalangan ulama, walaupun tersil sedikit di hati, niatnya untuk jadi hebat, menyaingi para ulama, mencari pujian di kalangan manusia, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Mana? Ke dalam neraka. Ya. Berat gak? Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Man talaba ilman yabtaghi bihi wajhullah, summa yatlubuhu lidunya faqat, lam yuraha
raihatal jannati yaumal kiamati. Siapa saja yang mencari ilmu yang sepatutnya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah. Poinnya itu. Siapa aja mencari ilmu sepatutnya ditujukan hanya untuk mencari ridho Allah. Lalu ia mencarinya hanya untuk kepentingan dunia semata, maka ia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud Syahih. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wasalim taslima. Jadi ada ancaman, ada adab, ada niat yang lurus dalam kita mencari ilmu. Juga disebutkan di sebuah sabda Nabi SAW bahwa di hari kiamat nanti manusia pertama yang akan merasakan api neraka adalah orang yang berilmu, yang membaca Al-Quran tapi salah niat. Ia membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai ahlul Quran, qori, dan yang mencari ilmu untuk mencari pujian manusia agar dianggap sebagai orang alim. Dampak langsung dari keikhlasan dalam masalah ilmu adalah pada sikap seorang yang berilmu. Karenanya ulama sepakat, salah satunya Syekh Amin menekankan perlunya belajar adab sebelum belajar ilmu. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wasalim taslima. Ikuti. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wasalim taslima. Ulang. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wasalim taslima. Ya Allah, berikan rahmat, salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashim, yaitu Muhammad beserta keluarganya, semoga tetap selamat dan sejahtera. Ada seorang ulama, Al-Laits Ibnu Sa'ad, memberi nasihat begini kepada para ahlul hadis. Ta'alamul hilmi qoblal ilmi. Belajarlah sikap penyayang sebelum belajar ilmu. Jangan cari ilmu dulu kalau belum punya sikap kasih sayang. Adab dulu. Jumhur ulama terdahulu lebih banyak belajar adab kepada guru dibandingkan belajar ilmu. Karenanya Ibnu Wahab mengatakan begini, inna mata a'lam tahu minal imami malikin ahamu min ilmihi. Apa yang aku pelajari dari Imam Malik adalah lebih utama daripada ilmu beliau. Adab dulu. Nggak akan berkah antum berdoa kalau nggak ada adab, nggak akan berkah. Antum menuntut ilmu kalau nggak ada adab, nggak akan berkah.
Adab dulu, niat dulu. Niat, adab, ilmu. Doa dulu, zikir dulu. Zikir, doa. Itu syarat aturannya. Ya. Jadi nggak farewell begitu aja. Ya. Sejumlah sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu, diantaranya syariat, tawadu. Artinya takut kita hanya kepada Allah. Jauhi sifat hasad, dengki. Juhud, sederhana, bukan miskin. Itu sifat-sifat yang dimiliki orang yang berilmu. Makanya sebelumnya Nung dasari dengan kajian yang disebut malamat. Karena berat. Dalam kitab Ulama'u as-Su'u, Ulama'u ad-Dunya, saya Amin memaparkan ciri-ciri ulama jahat, ulama as-Su'u. Di antaranya menyembunyikan ilmu. Anda bukan menyembunyikan ilmu, kalau udah saatnya diijazahkan harus disampaikan. Termasuk orang yang menyembunyikan ilmu itu dianggap ulama jahat. Cinta dunia, hubud dunia, dan mengikuti hawa nafsu. Dasarnya mana? Allah berfirman Al-Baqarah 174, Iqra Iwan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Jadi sesungguhnya orang yang menyembunyikan yang diturunkan Allah, dijualnya dengan murah, sama dengan ya. Dituntun Ikhwan Acendra, Salawat Bani Hasyim, Nasab, Langgam, Suralaya, 3 kali. Allahumma sholli ala Nabi Hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sama-sama. Allahumma sholli ala Nabi
yasduqu biha rasulu kulli katiatin. Cinta dunia dan bergantung padanya adalah pangkal segala kerusakan. Pangkal segala kerusakan itu. Ini bukan berarti penuntut ilmu, ulama tidak boleh menikmati dunia, bukan begitu. Ya. Sebatas yang dihalalkan oleh Allah, ambil. Itu poinnya. Sebatas yang dihalalkan Allah, ambil. Karena itu, sifat-sifat buruk yang melekat pada ulama jahat, ulama bisyu'u, bisa dikembalikan kepada pangkal masalahnya, yaitu hubudurnya. Sepakat kan? Itu pangkal masalahnya. Itulah pentingnya kita bertolebul ilmi. Dengan kejujuran, dengan keikhlasan, kullu af'ali tatamidu alal niyati. Segala perbuatan bergantung pada niat. Itu ungkapan hadis. Salah satu yang harus diperhatikan oleh murid, oleh pelajar adalah meluruskan niat. Dalam menuntut ilmu, datang kemari itu betul ada yang bawa masalah, betul. Tapi luruskan dulu niatnya. Kadangkala masalah itu selesai dengan lurus niat. Adab, ya, insya Allah clear tuh. Ya. Dalam kitab Adab al-Ilmu wa al-Muta'alim karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipaparkan bagaimana pentingnya menata niat, khususnya dalam belajar, khususnya dalam bertolebul ilmi, dan khususnya pula dalam mengajarkan ilmu. Dalam sebuah hadis sahih juga dikatakan man talaba ilman la yabtahi mardati falyatabawa maq'aduh min nare. Barang siapa yang mencari ilmu bukan karena mencari ridhoku, maka ambillah tempatnya di neraka. Ancamannya gitu. Nah. Oleh karenanya dapat fikih, wajib bagi pelajar untuk menata kembali niatnya. Tata, makanya berulang-ulang. Luruskan niat, luruskan niat, luruskan niat, ridha Allah. Mau belajar, luruskan niat, ridha Allah. Dengan lafaz sudah tahu doa marifat kita. Kenapa mengingatkan nyinyir nih? Di situ sering pangkal masalahnya. Apalagi menuntut ilmu. Sebab apa yang diniatkan itu pula yang akan didapatkan. Kalau niatnya salah, semisal untuk mencari popularitas, mencari kepintaran, dan dengan kepintaran itu melakukan korupsi, koruptor, nepotisme, mencari jabatan tinggi, mengincar seorang wanita cantik dengan bekal ilmunya, maka hal-hal semacam itu seluruh agama melarang tuh. Pangkalnya niat tadi. Dengan demikian sekurangnya yang perlu antum pahami ada 3 hal yang harus diniatkan oleh pelajar, murid, penuntut ilmu supaya ilmunya berkah, supaya permohonannya diridhai Allah, berkah meneranginya menuju jalan kebaikan. Niat pertama apa? Niat pertama ridho Allah. Apa aja? Ridho Allah. Itu niat pertama. Belajar tidak boleh diniati untuk tujuan keduniaan. Dosa. Hilangkan tuh. Bagi orang tarekat di kalbu hilangkan.
Yang duduk juga sulit mengandalkan itu loh. Bukan tujuan dunia belajar itu, menuntut ilmu. Namun ridha Allah. Dasarnya mana? Al-Baqarah 272 baca tuh. Semua yang dikatakan pasti kata Allah. Jangan disampaikan nih. Untuk yang bertanya tunggu dulu, kita selesaikan kaji ini karena penting nih ya. Surat 2 ayat 272. Iqra Ikhwan. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu belanjakan semua melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Bukan Nabi Muhammad yang dapat memberi petunjuk, Allah, ridha Allah, betul kan? Selawat Bani Hasyim diulang gimana? Nasah dari surah Al-Ayat. Allahumma sholli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Cukup? Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah 272, sebab turunnya surat tadi ini kan berkaitan dengan tuntutan atau tuntunan cara kita bersedekah, cara kita nafkah, memberi nafkah terhadap amanah, baik kepada umat Islam ya, maupun umat beragama lain ya. Dalam konteks pelajar, ayat tadi memberi tuntunan bagaimana seorang pelajar dalam menata niat. Niat yang dimaksud adalah mencari ilmu kan? Iya kan? Harus diniatkan untuk apa? Mencari ilmu niatnya apa? Ridha Allah. Ayat ini kan menegaskan bahwa membelanjakan harta, berinfak, bersedekah, berjihad di jalan Allah termasuk menuntut ilmu, hendaknya meraih tujuannya ridha Allah. Itu Quran. Jadi nggak perlu niat yang aneh-aneh. Dan bukan diniatkan untuk sesuatu yang bertentangan dengan ridhonya. Betul kan? Karenanya Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim itu memaknai ridha Allah dengan mengutip riwayat Atha Al-Qursaini. Bahwa yang dimaksud dengan ridha Allah, nah ini mesti diingetin lagi nih. Ketika antum mengeluarkan sedekah, ketika antum berjihad di jalan Allah, berjihad di sini jangan dikital ya. Ketika antum menuntut ilmu itu juga jihad, maka kamu antum semuanya ikhwan di sini tidak akan dibebani oleh apa yang telah engkau amalkan, nggak akan. Dalam arti lain, seseorang akan memperoleh sesuatu berdasarkan niat. Kalau niat kita ridha Allah, maka Allah meridhoi mendapatkannya. Karenanya dalam suatu hadis
Kan dikatakan tadi, innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya kita pengen dapat harta, ya harta segitu. Kalau niatnya ingin dapat perempuan cantik, ya dapat perempuan cantik. Tapi kok nggak dapat dong katanya. Masih sayang Allah tuh. Benar kan? Nah. Karena mungkin antum ada yang disebut katrat. Ya. Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Adab al-Ilm wa al-Muta'alim mengatakan begini, seorang pelajar harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari ridha Allah jelas, mampu mengamalkannya, menghidupkan syariat, menerangi hati, menghiasi batin, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebaliknya, dia tidak semestinya bertujuan untuk memperoleh hak duniawinya. Misalnya pimpinan, jabatan, harta benda, mengalahkan teman saingan maupun agar dihormati masyarakat dan semacamnya. Nggak bisa begitu. Hilangkan itu. Hal ini karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya bagi pelajar. Udah keisi itu nanti. Allah tahu itu. Itu niat pertama. Niat kedua. Lanjutkan. Ada 3 nih. Pangkal masalah adalah niat tadi. Kenapa kita nggak makbul? Ya. Kedua, dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan. Dalam menuntut ilmu gunanya untuk menghilangkan kebodohan. Kebodohan, kedunguan, ketidaktahuan, dan keraguan itu kebodohan. Nah, kalau antum memohon sesuatu, dapet ya enggak, itu jalun. Itu bodoh. Nggak ada yakin, gimana mau makbul? Aduh, terancam saya nih. Masuk penjara awakku. Itu katrat, itu ragu. Ya, itu bodoh namanya. Bayangin kekuatan dari kita mencapai niat, keyakinan yang tinggi. Keluar tuh dalam perut antum penyakit, keluar dia. Yang duduk bisa, masa antum enggak sih? Nah, kan heran. Jadi kuncinya apa? Yakin nih antum nih? Nah, itu enggak semudah apa yang dibayangkan. Enggak. Bukan jago tidak jago, bukan antum itu yang sakti. Bukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi udah jelas ya, penting niat ini, karena niat ini kalau lurus berkah. Niat kita udah tahu, ridha Allah, pangkal awal. Niat kedua, menghilangkan khawatir, kebodohan dalam kita bermohon, dalam kita menuntut ilmu. Jadi jelas, meluruskan niat, menata niat kembali itu perkara krusial dalam kehidupan dunia, khususnya dalam mencari ilmu. Mampu mengamalkannya, menghidupkan syariatnya, menerangi hati, menghiasi batin, mendekat diri kepada Allah, udah jelas dah. Yang kedua tadi kan disebut keraguan itu kebodohan. Prinsipnya ragu itu harus dimusnahkan. Nggak hilang-hilang deh. Berarti kurang iman tuh. Ya. Jadi antum menyampaikannya ya, apapun yang sifatnya ragu dalam ajaran Islam, khususnya dalam prinsip torekot, harus dimusnahkan dalam peradaban manusia kalau antum ingin berhasil. Tanamkan itu. Kebodohan juga dilarang oleh agama kan? Coba buka semua. Bodoh itu dilarang oleh agama. Makanya menuntut ilmu itu wajib.
perintah untuk menghilangkan kebodohan jelas tersirat termaktub di dalam Quran, tersirat tapi An-Nahl 16:43. Iqra Iwan. Itu dia. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayo. Sebelum Nabi ada orang yang diberi wahyu nggak? Ada yang diberi tunjuk nggak? Ada. Ya, ada. Jadi antum tuh kalau masih ragu, berarti antum belum dapat petunjuk. Itu poinnya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu mengetahui. Gitu. Ya. Salawat Ivan. Allah. Mudah-mudahan menjadi syafaat. Menurut At-Tabari, Quran surat An-Nahl, surat 16 ayat 43 tadi, ya, perkara ini sebenarnya perkara petunjuk dari Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendakinya, makanya kita selawat. Ya. Jadi At-Tabari, kitabnya Jami'ul Al-Bayan Ahlul Al-Dzikir, itu referensinya, diartikan sama ulama itu beda-beda memang. Ya. Ada yang menafsirkan ahlul kitab itu orang yang mendalami ajaran kitab Taurat, Injil, atau ahlul Quran, dan orang-orang yang berilmu, kan gitu. Ya. Dalam tafsir Kemenak, ahlul dzikir adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitabnya. Dalam orang tarekat, orang yang sering mengingat Allah. Bertanyalah, pilih. Ahlul kitab cenderung ke filsafat. Tanyalah, putar kepala antum. Ya. Kalau orang yang mengingat Allah, sering mengingat Allah, pas bertanya, ilhamnya kenceng. Kenceng, kesasarannya itu ada. Karena bukan dia yang ngomong. Paham nggak? Maka bertanya kepada ahlul dzikir. Ya. Ada juga yang aneh ini menafsirkan sebagai sejarawan yang baik maupun non muslim. Bertanyalah kepada, kalau nggak tahu, sejarawan. Bingung juga tuh, panjang, ya. Dalam konteks pelajar, makna ahlul dzikir dapat kita tafsiri dengan orang yang berilmu dan tidak zolim. Ayat lain kan mengatakannya begini, nih. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal alladzina la ya'lamuna. Apakah sama orang yang berpengetahuan dan orang yang berilmu?
dengan orang yang tidak berpengetahuan atau berilmu? Jawab. Tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti jawabannya enggak sama. Iya kan? Ketika menyikapi persoalan, misalnya akan beda respon dari orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi pelajar semestinya dalam menuntut ilmu diniatkan untuk menghilangkan kebodohan. Kebodohan itu kan tadi, jahlun itu adalah tidak mengetahui atas apa yang dia katakan dan perbuat. Itu maksud bodoh. Nggak tahu apa yang dikatakan, yang diperbuat. Dia ngomong, dia buat, tapi nggak tahu. Itu bodoh. Syed Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan kebodohan ini sebagai pangkal keburukan, jelas, dan epicentrum kemudaratan. Jadi nggak heran kalau Syekh Ali bin Abu Bakar melukiskan kebodohan dalam senandung syairnya begini nih. Al-jahlu narun lidinil mar'i yahrifukuha suwal ilmu ma'un liti kanar yudfiha. Kebodohan atau kedunguan adalah api bagi agama seseorang yang membakarnya, sedangkan ilmu merupakan air yang memadamkannya. Itulah niat kedua dalam kita menuntut ilmu. Niat ketiga, menghidupkan agama Allah. Bagi pelajar begitu, hidupkan agama Allah. Jadi harus diniatkan proses menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Allah. Iya kan? Nah, karena barang siapa yang menolong menghidupkan agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Pertanyaannya ya, apakah perlu menolong agama Allah? Nggak perlu Allah ditolong. Tapi kita diperintahkan menolong agama Allah. Ah, jangan diputar balik dong. Ya, kita diperintahkan tuh. Tolonglah agama Allah, hidupkan agama Allah. Itu niat kita mencari ilmu. Nah, barang siapa yang menolong menghidupkan agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Pasti pula Allah akan memberikan kedudukan yang mulia. Dasarnya mana? Quran surat Muhammad surat 47 ayat 7. Baca Iwan. Itu dasarnya. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Betul? Selawat ya, Pak. Antum harus nolong agama Allah. Berjanji itu dengan selawat. Halo. Ada pula yang nggak selawat tadi tuh. Ya nggak apa-apa. Yang pintar tuh yang nggak selawat, takut.
takut kena suruh nolong agama Allah ya. Salawat Bani Hasyim udah diijazahkan. Apa yang kita mudah-mudahan ya Allah saya bisa menolong agama Allah, maka dengan salawat permohonan tadi sampai kepada Allah. Jadi apapun juga, kalau kita membaca, khususnya membaca Quran dalam sifatnya permohonan dan doa, dorong dengan salawat, pendorong yang paling kencang, lebih kencang dari rudal, salawat Bani Hasyim. Membalik nih, salawat Bani Hasyim. Kalau di awal, salawat menyarah umi. Jadi adabnya gimana? Salawat umi, permohonan paling hebat maksur kepada Quran, kemudian dorong dengan salawat Bani Hasyim. Gitu bro. Sampai udah besok nggak dong ngajarin doa makbul. Gitu ya. Khusus penuntut ilmu ya. Sampai ya, mudah-mudahan Allah meridhoi amalan ini kan itu. Memahaminya Quran surat Muhammad ayat 7 nggak semudah itu loh. Pahami ya? Ditafsiri ayat tadi itu beberapa bagian nih supaya paham nih. Karena menolong agama Allah jadi masalah nanti. Allah nggak perlu pertolongan. Berarti Allah membutuhkan kita dong. Kan nggak bisa begitu. Pertama yang dimaksud in tansurullaha yansurukum. Kan ayat tadi itu. Iya kan? Jika kamu menolong agama Allah, apa coba amalan kita menolong agama Allah? Niat kita lurus, baik itu menolong agama Allah. Duduk. Jadi kalau antum niatnya lurus, mencari ridho Allah aja, itu sudah menolong agama Allah. Paham ya? Bukan ceramah begitu, bukan. Duduk. Makanya diilmui. Kedua, kata in tadi, kan ada kata in tuh sebelum tansurullah, iya kan? Menunjukkan sesuatu yang biasanya diragukan oleh manusia, katrat. Itu tafsirnya, in itu katrat. Bisa nggak gua nolong agama Allah? Menunjukkan katrat. Biasanya itu diragukan oleh manusia, bukan tertuju pada janji Allah. Makanya ditegaskan di sini. Artinya biasanya ketika manusia mendapat sesuatu persoalan, mendapat sesuatu masalah, cenderung ragu kan? Natural tuh. Iya kan? Apakah ia bersedia untuk menyelesaikan atau acuh? Dan kemudian dia memilih untuk menyelesaikan karena dia tidak melapatkan niat saya hanya ridha Allah. Meskipun dengan berat, demi Allah ditolong Allah. Duduk. Kalau antum sudah niat saya ridha Allah, itu menolong agama Allah. Kalau antum mengacuhkan tadi, udah ditukar itu, berlian jadi batu bara itu. Ya, udah action. Walaupun berat, maka Allah menolongnya. Perlu nggak dong jelaskan menakannya? Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat jodoh orang Pariaman, kaya, cantik, gitu. Ya dapatnya itu. Kalau Allah sayang, ridha Allahnya mana? Ikhtiarnya mana? Makbul nggak? Kemana aja nih? Hati-hati orang yang menuntut ilmu. Ada yang ngambil S2, ada yang ngambil S3, ada yang ngambil S-teler. Niatnya apa? Strata, pangkat, dosen. Enggak menolong agama Allah tuh. Enggak. Itu keinginan terkontaminasi nawaitu antum dengan syahwat.
Salah atau benar? Salah atau benar? Kok marah-marah andung? Enggak. Kasihanan doang. Tolong. Nawaitu kita ridha Allah aja. Apa aja. Dan antum action langsung ditolong tuh. Karena Allah tidak mau diduakan. Yakin? Yakin? Yakin. Wah, keren nih. Besok awak belajar ilmu badah tubuh. Nih awak ridho Allah. Tapi ujungnya mudah-mudahan menghargai awak. Mati orang tuh kalau tidak begitu. Sakit sedih masuk tuh. Syahwat tuh. Wah lalu orang tuh. Susah nggak niat lurus itu? Anda punya tongkat Nabi Musa dan kasih ini. Pas dipegang niat berubah nggak? Pas dipegang niat yang untuk membelah supaya keren, membelah laut, antum yang kelelep tuh. Enggak begitu. Kekuatan itu ada di Allah. Ya, sampai. Nah, barek mana kaji mah? Turun nanti kata. Ya. Jadi udah jelas ya katain tadi itu supaya menghilangkan ragu dengan ridha Allah. Kan itu di depan tanzuru. Iya kan? Nah. Jadi natural manusia itu mendapatkan satu persoalan cenderung ragu, natural. Apakah ia bersedia untuk menyelesaikan lanjut atau enggak? Pas timbul khawatir, ada mundur silah, enggak level awak. Padahal dari ridha Allah ditolong enggak? Ya enggak. Koon ya. Nah, gitu. Ya. Yang duduk tahu itu kan ada yang ngajarin. Ya. Niat kita tiap hari apa sih? Ridha Allah kan? Betul kan? Nah, tapi prakteknya ridho manusia kan kacau tuh. Ridho makhluk, ya enggak begitu. Ya. Apalagi kalau nggak dilanjutkan. Itulah yang dimaksud kata yansurkum. Keraguan kita ditutup dengan ridha Allah. Yansurkum. Menyelesaikan beragam persoalan dalam kehidupan orang yang menolong agamanya. Dalam arti Allah langsung mengilhami jalan keluar, mengarahkan, menemukan cara dan sebab-sebab yang paling relevan dengan sunatullah dalam meraih keberhasilan. Demi Allah benar tuh. Pegang psikologi. Kunci ridho Allah. Antum hanya menanamkan ridho Allah itu tidak boleh mundur. Kalau antum ridho Allah itu mundur, berarti antum menyepelekan kekuatan Allah. Sepakat ya? Tapi di sini ada rambu ya. Perlu menggarisbawahi antum dalam hal ini bukan berarti Allah turun gunung ya. Bukan berarti Allah langsung yang menangani langsung. Ya. Jadi secara langsung menolong mereka yang membantu agamanya dalam konteks khususnya belajar, murid, ya, pelajar adalah bagian daripada menolong agama Allah. Maka barang siapa yang belajar bersungguh-sungguh manjada wajada tidak mudah mundur dengan niat diluruskan terus untuk menolong menghidupkan agamanya, maka Allah insya Allah memberi petunjuk, memberi jalan keluar, memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Dia selalu terus membimbing, mengarahkan kita sehingga tidak ada kesulitan dalam kita menjalani kehidupan. Karena itu kita kutip kalam Syekh Al-Jarnuzi dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim. Beliau menjelaskan perihal bagaimana seharusnya pelajar menata niatnya saat belajar. Tadi sebelum belajar, sekarang saat belajar.
wayan bagi an yanwiyal muta'alimu bi talabil ilmi ridallahu ta'ala wadaral akhirata wa ijalatil zahli an nafsihi wa an syairi juhali wa ilaya iddin wa ibqa'il islam fa in baqa al islami bil ilmi wa la yasahul yuzu wat taqwa ma'al jahli, ya kan? Ya. Sebaiknya setiap pelajar mempunyai niat yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, manjada wajada, dengan niat ridha Allah saja agar mendapat pahala kelak di akhirat, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan kebodohan orang-orang yang masih bodoh, serta niat menghidupkan dan melestarikan agama Islam, karena kelestarian agama itu sendiri dapat terjaga hanya dengan ilmu. Tidak sah bagi orang yang keakuannya juhud dan takwa tanpa dilandasi ilmu. Tidak sah. Duduk. Anu kutip nasihat-nasihat ulama lama. Perkara menata niat lagi. Sebelum Anda melanjutkan, nan kabatanyo silakan masukkan ke